Di masa pandemi COVID-19 ini, segala sektor yang berhubungan dengan ekonomi, terutamanya di bidang ketenaga kerjaan menjadi terganggu. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, para lulusan sekolah menengah maupun universitas yang belum bisa mendapatkan pekerjaan, serta para pencari kerja yang lain, tentu saja menjadi terdampak akibat kebijakan-kebijakan yang bersifat membatasi mobilitas sosial. Oleh sebab itu, Kartu Prakerja muncul sebagai bentuk dukungan kepada para pencari kerja yang terdampak pandemi. Program Kartu Prakerja sendiri muncul untuk mendukung masyarakat yang belum bekerja, di mana dalam kartu ini akan diberikan pelatihan kerja dan bantuan insentif pasca pelatihan kerja. Program Kartu Prakerja sendiri telah ada sejak tahun 2020, di mana program Kartu Prakerja yang awalnya didesain sebagai program pelatihan dengan tujuan meningkatkan daya saing, menjadi ditambahkan bantuan insentif tunai yang bertujuan untuk mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat yang belum tercakup dalam skema bantuan yang bersifat reguler. Di tahun 2020 sendiri, Kartu Prakerja menyasar 5,5 juta orang yang menjadi pengguna Kartu Prakerja, dengan anggaran Kartu Prakerja sebesar 20 triliun rupiah. Benefit yang didapatkan apabila seseorang mendaftar sebagai penerima Kartu Prakerja antara lain, peserta akan diberikan uang saku sebesar 2,4 juta rupiah yang akan diberikan per bulan sebesar 600 ribu rupiah. Kedua, 1 juta rupiah untuk insentif pelatihan yang bisa diakses untuk mitra Kartu Prakerja. Yang ketiga, 150 ribu rupiah untuk insentif setelah mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kartu Prakerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta. Selain itu, setelah mendaftar menjadi peserta, akan ada tes asesmen yang perlu dilakukan oleh para calon peserta. Tes asesmen ini akan menyaring dari peserta yang mendaftar pada peserta yang akan mendapatkan bantuan insentif serta bantuan uang pelatihan dari pemerintah. Pencari kerja yang dimaksudkan oleh Kartu Prakerja ternyata tidak hanya menyasar angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari kerja di dalam negeri. Namun, berdasarkan aturan terkait, pencari kerja ini bisa juga yang saat ini sedang berada di luar negeri. Sekarang, mari yuk cek faktanya. Yang pertama, Kartu Prakerja memiliki kuota yang terbatas. Kuota dalam Kartu Prakerja sendiri ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, di mana menjelaskan bahwa kuota Kartu Prakerja yang mendaftar secara kolektif melalui fasilitas instansi pemerintah atau pemerintah daerah paling banyak 25% dari total alokasi peserta tahun berjalan. Sedangkan peserta yang mendaftar secara mandiri ditotalkan sebanyak 75% dari total alokasi peserta tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kartu Prakerja berlaku selamanya. Faktanya, Kartu Prakerja hanya diberikan 1 kali dan berlaku hingga peserta menyelesaikan keseluruhan proses program Kartu Prakerja. Ketiga, Kartu Prakerja dapat dialihkan. Kartu Prakerja hanya dapat dipergunakan oleh peserta yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. 4. Apakah Kartu Prakerja memberikan magang? Faktanya, Kartu Prakerja tidak memberikan program magang kepada peserta. Peserta diharapkan mencari secara mandiri program magang yang terbuka untuk kemampuan peserta. Yang kelima, bisa mendapat Kartu Prakerja jika sudah mendapat bantuan sosial lain dari pemerintah. Faktanya, apabila telah mendapatkan bantuan sosial dengan skema reguler dari pemerintah, maka tidak boleh untuk mendaftar Kartu Prakerja. Hal ini disebabkan karena tujuan Kartu Prakerja sendiri menyasar peserta yang tidak termasuk dalam orang yang mendapatkan bantuan pada skema bantuan seperti program keluarga sejahtera dan bantuan yang lain. Ada jaminan mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan di Kartu Prakerja. Faktanya, sifat Kartu Prakerja sendiri adalah memberikan pelatihan kepada para peserta.
sehingga tidak ada jaminan mendapatkan pekerjaan apabila telah mengikuti pelatihan. Peserta juga diharapkan mencari lowongan pekerjaan melalui platform-platform yang telah tersedia. Kartu prakerja menggaji pengangguran. Pada dasarnya, kartu prakerja tidak menggaji pengangguran, karena kartu prakerja bersifat sebagai pelatihan yang harus diselesaikan oleh peserta yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Fakta lainnya, batas saldo pelatihan hanya sampai tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan. Setelahnya, saldo pelatihan dianggap kadaluarsa dan tidak dapat dipakai. Maksud dari tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan adalah tahun anggaran di tahun tersebut. Sebagai contoh, apabila di tahun 2020, maka akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020. Pendaftaran kartu prakerja sendiri saat ini hanya bisa dilakukan secara online melalui halaman website kartuprakerja.go.id atau bisa secara kolektif dengan mendatangi instansi daerah yang berwenang. Kartu prakerja sendiri bermitra dengan banyak lembaga pelatihan yang mana bisa dipilih sesuai minat peserta. Lembaga-lembaga yang telah bermitra dengan kartu prakerja tentunya telah diverifikasi dan divalidasi lebih dahulu untuk melindungi peserta kartu prakerja. Sesungguhnya akan ada banyak cara untuk mengembangkan diri dalam persiapan melamar pekerjaan. Salah satunya adalah melakukan sertifikasi terhadap kemampuan-kemampuan diri. Kemampuan diri atau skill yang saat ini ramai dibutuhkan oleh perusahaan antara lain, yang pertama, desain grafis. Desain grafis meliputi penguasaan aplikasi CorelDRAW, Photoshop, serta Canva. Yang kedua, bahasa asing, yaitu penguasaan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Yang ketiga, public speaking, yaitu penguasaan untuk kemampuan berbicara di depan umum. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, seperti pengembangan diri melalui berbagai lembaga pelatihan yang bermitra dengan kartu prakerja atau lembaga pelatihan lain yang pastinya telah terakreditasi. Sebab selain memacu produktivitas kita selama masa pandemi, melakukan pengembangan diri melalui lembaga pelatihan yang telah terakreditasi akan menambah benefit lain, seperti mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, menambah relasi, serta ilmu pengetahuan.